Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, yang mana tak pernah bosan kita meminta dan mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan ini menjadi salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan fikih, utamanya fikih Syafi'i dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah At-Taqrib. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari awal kitab taharah, salat, puasa, zakat, haji, kemudian muamalah, jual beli. Sekarang kita masuk ke bab nikah. Dan sekarang sudah pertemuan bab nikah yang keberapa nih? Kelima ya kalau nggak salah ya. Kita sudah bahas tentang masalah nadhar, tentang masalah bolehnya laki-laki melihat kepada wanita terbagi menjadi 7 macam, sudah kita bahas. Dan pembahasan yang telah lalu kita membahas tentang masalah khitbah, tapi kita nyerempet ke pembahasan masalah talak ya. Walaupun nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang masalah talak, masalah rujuk dan seterusnya, tapi karena ini masih ada kaitannya dengan masalah khitbah, maka kita bahas sedikit tentang masalah talak. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah khitbah kemarin sudah kita katakan bahwa khitbah ini adalah pernyataan atau permintaan dari pihak laki-laki ataupun dari pihak walinya atau wakilnya laki-laki untuk menyatakan keinginan menikah kepada seorang wanita atau kepada walinya mengatakannya. Dan kemarin juga sudah kita bahas tentang masalah khitbah. Tentunya khitbah ini bukan tahapan awal ya. Tahapan awal yaitu dari ta'aruf atau saling mengenal. Kemudian nanti berikutnya ketika sudah ada kecocokan, baru ke tahap berikutnya yaitu an-nadhar atau melihat kepada calon pasangan. Kemudian yang berikutnya adalah istikharah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istikharah, setelah hasil dari istikharah barulah ke pembahasan khitbah. Kemarin sempat ada hal yang belum kita sampaikan, yaitu mengenai istikharahnya ya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum tentang namanya istikharah, salat sunnah istikharah. Pertanyaannya, salat sunnah istikharah itu boleh dilakukan kapan saja ataukah termasuk salat yang dilarang dilakukan di waktu-waktu terlarang? Waktu terlarang dalam salat ada berapa? Waktu terlarang untuk sholat ada berapa? Dalam mazhab Syafi'i ada berapa? 5 bisa kita ringkas jadi 3. Kalau kita bilang 5 dulu ya, dari habis subuh sampai syuruk itu 1. Dari syuruk sampai kurang lebih lah 15 menit setelah syuruk 2. Kemudian sebelum zuhur sekitar 15 menit sebelum zuhur sampai azan zuhur 3. Kemudian setelah asar sampai kurang lebih setengah jam sebelum maghrib 4. Kemudian setengah jam sebelum maghrib sampai adzan maghrib 5. 5 ini bisa diringkas jadi 3. Tapi dalam kutub atau buku-buku Syafi'iyah tertulis 5 rata-rata ya. Diringkas menjadi 3 berarti habis subuh sampai 15 menit setelah syuruk. Kemudian kurang lebih 15 menit sebelum adzan zuhur sampai adzan zuhur. Yang ketiga dari habis asar sampai adzan maghrib. Itu adalah awqatun nahi atau waktu-waktu terlarang untuk sholat. Sekarang menjadi pertanyaan, untuk sholat istikharah, boleh nggak sih dilakukan di waktu terlarang? Istikharah apapun ya, istikharah tentang masalah pernikahan, istikharah mau jual beli tanah, dan lain sebagainya. Mau beli barang, mau jual barang, istikharah. Boleh nggak dilakukan di waktu terlarang? Boleh atau tidak? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum asalnya, sholat sunnah itu kan ada waktunya masing-masing rata-rata ya. Tahajud di malam hari, duha di pagi hari, witir di malam hari, qiyamul lail tentunya di malam hari. Tapi ada juga sholat sunnah yang waktunya bebas, bisa mau pagi, siang, sore, malam, nggak jadi masalah. Contohnya sholat zawatul asbab, sholat yang ada sebab-sebabnya, ya kayak tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, ya sholat yang ada sebab-sebabnya, maka nggak jadi masalah, kapanpun bisa dilakukan. Nah sekarang pertanyaannya, istikharah termasuk sholat yang ada sebabnya nggak sih? Ada sebabnya, mau istikharah. Tapi kan waktu istikharah itu panjang, maksudnya harus banget emang sholatnya di waktu terlarang. Kan bisa
di selain 3 atau 5 waktu terlarang tadi. Jadi boleh atau tidak sholat istikharah di waktu terlarang? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang hal ini. Hukum asalnya istikharah itu tidak boleh di waktu terlarang. Nggak boleh. Tidak boleh dilakukan di waktu terlarang yang tadi kita sebutkan. Tidak boleh kecuali waktunya mepet. Kecuali waktunya mepet. Misal kita udah ta'aruf sama seorang perempuan, habis itu udah nazar. Beres nazar, habis itu kita sholat asar ketemu sama bapaknya si perempuan tadi. Pas habis sholat asar bapaknya gini, ente jadi nggak mau sama anak-anak? Bentar ya, mikir dulu. Anak kasih waktu itu sampai jam 5 sore. Ente mau? Ahlan wa sahlan. Enggak mau, ada laki lain yang mau nazar anak-anaknya. Si wali perempuan udah bilang kayak gitu. Kalau mau, fadhol. Anak terima. Tapi kalau nggak mau, udah ada yang mau datang ke rumah nanti jam 5. Anak harus ngasih keputusan nanti jam 5. Ngasih taunya habis asar. Maka misalkan si laki-laki ini belum sempat istikharah, boleh nggak istikharah di waktu terlarang tadi? Boleh. Kenapa? Karena jadi waktu mudayyak, waktunya jadi sempit. Mau nggak mau dia cuma punya waktu di waktu terlarang. Karena dia dikasih batas waktu tuh tadi. Kasih jawaban karena nanti jam 5. Udah belum sempat istikharah, mau nggak mau istikharah. Walaupun di waktu terlarang, kalau kondisinya seperti ini, maka tidak jadi masalah karena masuknya kategori waktu mudayyak tadi, waktu yang sempit. Tapi kalau waktu muwassa', waktu yang sebenarnya luas, si ami-ami bilang, "Khair, besok lah kabarin ana." Ya udah, berarti kalau besok jangan habis asar sholatnya, nanti aja habis maghrib, nanti habis isya dan seterusnya. Sehingga dihindari di waktu-waktu terlarang. Apapun itu ya, kalau waktunya memang udah sempit, kita misalkan mau beli tanah, lupa belum sempat istikharah, ini bentar lagi mau transaksi, ya Allah, kok nggak sempat istikharah, baru keingetannya pas udah waktu terlarang, ya nggak apa-apa, sebelum transaksi biar makin mantep, sholat istikharah dulu walaupun di waktu terlarang. Kemudian pertanyaannya, untuk istikharahnya sendiri cukup 1 kali atau boleh diulang lagi? Hah? Istikharah itu cukup 1 kali atau boleh diulang-ulang? Perkara apapun boleh diulang. Ya, Allah Ta'ala alam, jawabannya boleh diulang. Boleh diulang. Nggak harus cuma 1 kali. Ya minimal 1 kali. Atau kalau merasa 1 kali cukup ya silakan. Tapi kalau misalkan istikharahnya biar mantap diulang. Ya. Bahkan sehari bisa 5 kali dia istikharah, ya boleh-boleh aja. Ya. Tidak ada batas maksimal. Intinya para ulama mengatakan boleh diulang. Kemudian, boleh nggak niat istikharah digabung sama niat sholat sunnah lainnya? Dia mau ba'diyah zuhur, niatnya ba'diyah zuhur plus istikharah, boleh tidak? Boleh ya, karena kita pernah punya kaidah wajib sama wajib nggak bisa digabung, wajib sama sunnah nggak bisa digabung, sunnah sama sunnah bisa digabung. Contohnya wajib sama wajib, ya misalkan ada perempuan dia nggak puasa di bulan Ramadan dikarenakan haid. Habis itu di satu waktu dia juga pernah nazar, kalau bulan ini ana menang arisan, ana mau puasa. Nazarnya si perempuan ini jadi puasa wajib nggak? Jadi wajib. Kemudian dia puasa 1 hari karena nazar menang arisan plus qadha puasa Ramadan. Bisa digabung? Nggak bisa. Kenapa? Wajib sama wajib. Wajib sama sunnah. Dia mau puasa Senin Kamis, niatnya digabung sama qadha Ramadan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Wajib sama sunnah. Tapi kalau mengerjakan qadha Ramadannya di hari Senin, Kamis, nggak jadi masalah. Tapi penggabungan niatnya nggak bisa. Kenapa? Wajib sama sunnah. Tapi kalau sunnah sama sunnah, ya niat puasa Asyura dibarengin sama Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid sama Senin Kamis, sama puasa Daud, nggak jadi masalah. Termasuk sholat sunnah. Niatnya dia sholat sunnah wudu, plus tahiyatul masjid, plus qobliyah subuh, plus istikharah misalkan. 4 sholat dalam 4 niat dalam 1 sholat, dalam 2 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Ya. Termasuk masalah istikharah. Sekarang menjadi pertanyaan lagi berkaitan dengan nikah. Ketika istikharah itu, yang kita istikharahkan 1 perempuan atau banyak perempuan? Ini kemarin kita cerita tentang kasusnya si Abu Nazar. Kerjaan dia nazar. Nazar si A, nazar si B, nazar si C, si D, si E. Karena prinsip dia koleksi, seleksi, resepsi misalnya. Dia koleksi dulu, udah itu baru dia seleksi, baru udah ntar dia tentukan resepsi. Si Abu Nazar ini, dia pilih kira-kira yang mana harim yang mau dia majuin. Boleh nggak dia istikharahin 5-5-nya?
Atau istikharah itu cuma dua pilihan? Kan istikharah itu antara iya dan tidak. Aslinya gitu kan? Istikharah itu kan aslinya antara iya dan tidak. Atau boleh istikharah, ya Allah saya bingung mau pilih fulanah A, B, C, D atau E. Yang mana? Seperti apa kasusnya istikharah? Perhatikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya istikharah itu meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perkara antara iya dan tidak, bukan ke banyak perkara. Walaupun di sini sebagian ulama ada yang mengatakan ya kalau misalkan ada beberapa calon misalkan dia bisa mengistikharahkan di waktu yang berbeda. Jadi sekarang istikharah untuk si A, nanti istikharah untuk yang si B. Ada yang berpendapat demikian. Walaupun ada juga yang berpendapat ya udah cukup satu istikharah untuk menentukan siapa pilihan yang hendak dia pilih. Tapi secara umum Allah Ta'ala namanya istikharah itu biasanya memilih antara dua pilihan lebih ke iya atau tidaknya. Kemudian sekarang menjadi pertanyaan lagi, ketika dia istikharah, kan doa istikharah hafal ya insyaallah ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li gitu kan. Dan seterusnya. Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar pilihan kita ini benar. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan, jawaban istikharah itu dari mana sih? Dari mimpi kah? Dari apakah? Atau dari mana? Jawaban istikharah adalah, ada yang bilang dari mimpi, ada yang bilang dari keyakinan misalkan. Para ulama mengatakan, Allah Ta'ala alam, perkara istikharah jawabannya adalah ketika perkara tersebut terjadi, maka itu yang terbaik. Ketika tidak terjadi, berarti itu yang terbaik. Walaupun terkadang, bukan selalu, dan nggak mesti sama sekali, karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal tersebut. Terkadang bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi. Tapi belum tentu mimpi itu bukan patokan, kok nggak mimpi-mimpi, ya nggak jadi masalah. Karena mimpi itu bukan patokan. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau tidak dikatakan lewat mimpi, berarti lewat keyakinan. Sebagian ulama ada yang mengatakan juga lewat keyakinan. Tapi kan, keyakinan di sini juga justru kita kadang masih di perkara yang ragu. Maka kata para ulama, jawaban yang lebih tepat adalah ketika perkara tersebut terjadi, misalkan mengistikharahkan untuk nikah sama si fulanah. Kalau kemarin pertemuan terakhir bintang tamu kita siapa namanya? Asep sama Lilis ya. Ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, ini contoh aja biar memudahkan ya. Asep sama Lilis. Nah, si Asep pas mau nikah sama si Lilis, dia istikharah. Ketika terjadi pernikahan, Asep nikah sama si Lilis, berarti itu yang terbaik. Ketika tidak terjadi, berarti itu yang terbaik. Karena terkadang ada skenario atau rencana Allah, gimana aja caranya, pokoknya mau tadinya keluarga si Lilis nggak setuju, dan lama-lama Allah bukakan hatinya, akhirnya jadi aja. Berarti itu kan yang terbaik dari istikharahnya. Atau walaupun semuanya udah setuju dan sebagainya, misalkan H-2, H-3 sebelum nikah terbongkar semua aib-aibnya Lilis dan sebagainya, misalkan, kemudian akhirnya batal pernikahannya, bisa jadi. Intinya banyak cara Allah untuk menjawab cara istikharah kita. Sehingga yang menjadi inti dari istikharah, ketika perkara tersebut ternyata Allah bukakan jalannya, Allah mudahkan, kemudian terjadi, maka itu yang terbaik. Ketika memang kita pengen ngebet, tapi ternyata ada aja jalan yang ditutup sama Allah, sehingga akhirnya kita nggak meraih hal tersebut, berarti itu juga yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, beberapa waktu lalu, saya pernah ditanya sama salah seorang pasangan yang hendak bercerai. Si pasangannya, salah seorangnya bilang, Ustaz, saya masih belum ngerti sama konsepnya istikharah. Kan saya waktu mau nikah, ini yang nanya istrinya ya. Saya waktu mau nikah sama suami saya itu dulu saya istikharah dulu. Dan ternyata saya mantap untuk nikah. Dan terjadi pernikahan, Allah mudahkan pernikahan. Kok ternyata setelah sekian tahun, rumah tangga kita ini nggak baik-baik aja. Dan jalan terbaik adalah harus bercerai. Dan sekarang saya istikharah lagi pas mau cerai. Ternyata mantap jawabannya emang untuk bercerai. Sehingga ini apa sih konsepnya dari istikharah? Berarti istikharah saya yang pertama dulu salah dong. Paham ya? Mungkin nggak sih orang punya pemahaman seperti itu? Seolah-olah istikharah yang pertamanya salah. Kenapa? Karena dulu pas istikharah mau nikah, contoh lagi ya, Asep sama si Lilis. Ini contohnya misalkan yang nanya si Lilis. Lilis ini bilang, dulu udah mantap mau nikah sama Asep. Kalau ujung-ujungnya cerai, kenapa dari awal nggak dikasih jawaban istikharah untuk nggak jadi nikah sama si Asep?
Bahkan sekarang ketika saya mau cerai, saya istikharah lagi, ternyata emang jawabannya malah seolah-olah lebih mantap untuk bercerai, kata si Lilis misal. Mungkin ya orang berpikiran seperti ini. Jawabannya apa? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-qadar huwa sirrullah fil khalaiq. Takdir itu adalah rahasia Allah untuk hamba-hambanya. Sehingga emang takdirnya buat si Asep sama si Lilis ini kasusnya misalnya yang tadi. Kalau kasusnya seperti ini emang bagusnya, takdir terbaiknya mereka menikah kemudian bercerai. Emang itu yang terbaik. Emang itu yang terbaik. Bukan takdir yang terbaik adalah Asep sama Lilis tidak saling mengenal dan tidak pernah menikah, bukan. Justru takdir yang terbaik adalah mereka menikah kemudian bercerai. Dan itu justru jawaban dari istikharahnya yang lalu, benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Banyak para ulama mengatakan bisa jadi ya. Setelah itu cerailah Asep sama si Lilis. Kemudian si Asep nikah lagi sama perempuan lain, misalkan Lilis nikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian Asep dapat istri yang jauh lebih baik, soleh daripada Lilis. Kemudian Lilis juga dapat suami yang jauh lebih baik, lebih soleh sesuai kriterianya, sesuai apa yang diidamkan sama si Lilis, lebih baik daripada si Asep. Sehingga ketika mendapatkan nikmat tersebut, dapat suami yang baru, pasangan yang baru, ya Allah, gilanya. Nikmat dan rasanya akan menjadi jauh lebih besar. Maka itu hikmah pernah kemudian bercerai. Sehingga dia akan bersyukur kepada Allah terhadap pasangan barunya, bukan berkaitan pasangan lamanya, enggak. Lain halnya misalkan misal lagi Asep sama si Lilis nikah kemudian bercerai. Kemudian Asep menikah lagi misalkan dengan Kokom misalkan. Si Lilis nikah sama Ujang. Nah, si Kokom bagi si Asep istri yang jauh lebih baik daripada Lilis. Si Ujang bagi si daripada si Asep. Halnya kalau misalkan dari awal si Kokom nikah sama si Ujang atau si Asep langsung siapa? Si Lilis langsung nikah sama si Ujang, si langsung nikah sama si Asep lain. Karena walaupun dapat solehah, walaupun dapat bagus, ya udah biasa aja. Karena nggak ada banding dulunya pernah dapat pengalaman rumah tangga yang buruk. Ini kata para ulama di antara salah satu contoh bahwa terkadang memang takdir yang terbaik bagi orang tersebut harus nikahan yang ujungnya perceraian dulu baru dia dapat. Sehingga intinya takdir Allah untuk hamba-hambanya selalu baik. Jangan sampai kita suudzon sama Allah bahwa Allah nggak sayang sama kita, sama saya. Sampai Allah takdirin kenapa dalam pernikahan saya, dalam hidup saya harus yang namanya mengalami perceraian. Enggak ya, jangan sampai nauzubillah suudzon sama Allah. Kemarin sudah kita bahas, sekelas Nabi SAW, manusia baik sepanjang zaman aja pernah. Hafsah siapa? Umar bin Khattab. Yang emang malaikat Jibril bakal jadi istrinya Nabi di surga. Dua-duanya orang. Tapi dalam arti apa? Ada yang namanya rumah tangga itu masalah, ada salah paham dan seterusnya, sehingga kalaupun dalam kehidupan baginda Nabi SAW manusia terbaik saja sempat terjadi, walaupun dirujuk lagi ya, bagaimana dengan manusia biasa seperti kita yang atau dan miskom dalam rumah tangga. Itu dalam masalah pernikahan berarti kan dari mulai ta'aruf, saling mengenal, kemudian setelah itu ketika sudah mantap, belum mantap ya putus di situ, maksudnya minta maaf, ya udah nggak bisa lanjut lagi. Dan jadi penting juga ya, mohon maaf, perlu disampaikan bahwa tidak harus tahu alasan orang mundur itu apa, nggak harus tahu. Misal ada orang maju mau ngelamar putri kita, habis itu dibilang aduh Afwan kayaknya saya istikharah lagi, ini kan bahasa diplomatis aja lah, bahasa buat sosbudnya aja ibaratnya, buat biar nggak nyinggung, kayaknya memang belum cocok, semoga nanti dapat lagi jodoh yang terbaik masing-masing. Cukup sampai di situ, ya udah. Namanya proses, belum tentu jadi. Nggak harus tipe apa, kenapa nggak jadi? Apa yang salah sama anak-anak? Apa harusnya? Nggak harus tahu alasannya. Tidak harus mengemukakan alasan kenapa nggak jadi ya udah, selesai. Tidak harus tahu. Walaupun
ada jiwa kepo, misalkan pengen tahu apa sih alasannya, ya sah-sah aja, tidak sampai berdosa, tapi tidak harus tahu dan tidak harus mengemukakan alasan tidak jadinya. Termasuk ketika laki-lakinya yang mau, perempuannya bilang nanti ya kasih waktu 3 hari untuk jawab. Padahal dari awal emang perempuannya udah nggak serak. Cuman itu kan bahasa halus aja. Kalau misalkan gimana? Enggak, orang mungkin langsung apa terduga amat, mungkin bisa kita, tapi 3 hari bukan di PHP ya, cuman apa namanya, ada penolakannya, belum menerima lamarannya, belum bisa khitbahnya, ya nggak jadi masalah. Nggak harus mengemukakan alasan penolakannya apa. Tidak wajib memberitahukan alasan penolakan. Penerimaan jelas ya nggak perlu pakai alasan, berarti cocok, gitu kan. Kemudian itu berarti tadi taruh tahap berikutnya adalah khitbah. Sebelum tadi taruh dulu, kemudian khitbah. Taruh tadi sudah kita, adapun kemarin kita bahas ya, yang boleh terang ataupun secara isyarat. Ya, ini bagi gadis, bagi janda, iddahnya. Janda karena oleh suami itu talak 3, selama habis maka boleh dikhitbah dengan terangan ataupun isyarat. Dia nanya, saya nanti mau terang-terangan, tapi kalau misalnya kinayah atau isyarat, infonya masa iddahnya katanya udah res, nanti deh mau main ke rumah, intinya seperti itu. Ini boleh terhadap yang masa iddahnya. Kemudian yang kedua, boleh dengan isyarat, haram terang-terangan. Itu berlaku untuk siapa? Bolehnya hanya dengan isyarat, tapi haram terang-terangan. Hah? Baru hari Ahad kemarin. Apa? Yaitu wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan masih dalam masa iddah. Berapa masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya? Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ya, jadi kalau misalkan dia masih masa iddahnya dalam konteks di 4 bulan 10 hari itu, di tempo waktu 4 bulan 10 hari, nggak boleh bilang, Kev gimana? Anak pengen ngelamar ente, nggak bisa. Haram, dosa. Tapi kalau misalkan, ntar kalau udah beres masa iddahnya, Anda mau main ke rumah. Ini boleh secara isyarat. Ya. Kemudian yang ketiga, haram secara terangan maupun secara isyarat. Itu apa contohnya? Nggak boleh mengkhitbah wanita secara terang-terangan, nggak boleh, bahkan secara isyarat pun nggak boleh. Kemarin udah kita jelasin. Ya, harim orang, wanita yang masih punya suami, kayak suami ente masih nggak boleh ya. Secara terang-terangan, yang jadi masih orang nggak boleh. Kemudian juga yang ditalak dengan talak raj'i, talak satu ataupun talak 2 dan masih dalam masa iddah, maka nggak boleh dilamar baik secara terang-terangan ataupun secara isyarat. Kalau masih talak 1 dan talak 2. Kenapa? Karena hak rujuk 100% masih punya suaminya. Nah, perhatian mati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan di sini talak itu kebagi secara umum menjadi 2. Yang pertama namanya talak raj'i. Talak raj'i berarti talak yang ada rujuk di dalamnya, bisa rujuk, namanya juga raj'i. Ya, rujuk, bisa rujuk. Yaitu apa? Seorang wanita yang ditalak 1 ataupun ditalak 2 oleh suaminya, maka dia masih bisa rujuk. Paham ya? Wanita yang ditalak 1 atau talak 2 oleh suaminya, maka dia masih bisa rujuk. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah jumlah talak. Secara syar'i, kalau mau mentalak wanita, harusnya seperti apa? Boleh nggak? Atau syar'i nggak kalau misalkan dibilang laki-laki kesel sama istrinya terus bilang, ente aneh talak, ente aneh talak, ente aneh talak. Jatuh talaknya nggak? Jatuh talak berapa? Hah? Gantung kanan talak 1. Niatnya emang untuk bilangan, maka tergantung
Dia berapa kali niatnya, berapa kali dia bilang ente anak talak, langsung jatuh talak 2. Kalau ente anak talak, jatuh langsung talak 3. Maka tergantung dari niat kalau pengucapan. Kecuali kalau bilang ente anak talak 3, jatuh talak 3 nggak? Jatuh talak 3. Walaupun sekali lagi ini tidak syar'i. Kemarin kita sudah jelaskan ini termasuk talak yang bid'ah ya, talak yang bid'ah yang nggak sesuai. Adapun talak sunni, talak yang sesuai adalah satu. Ya kalau kesel ya udah ente anak talak. Cukup mengatakan demikian maka jatuh talak 1. Ketika sudah jatuh talak 1, pertanyaannya berapa lama masa iddahnya? Masa iddahnya berapa lama? Masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Berapa lama? Kalau ditinggal wafat suami berapa lama tadi? 4 bulan 10 hari. Kalau yang dicerai salasa quru di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang 3 quru ini artinya 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Dalam mazhab Hanafi ini maksudnya 3 quru adalah 3 kali haid. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, salasa quru adalah 3 kali suci. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak seorang suami menceraikan istrinya ketika dia sedang haid? Nggak boleh, haram, dosa, dijelaskan ya, dan wajib rujuk. Sebagaimana kejadian di zaman Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Umar. Nah, sekarang berarti pertanyaan, oke, suami menceraikan istrinya di saat suci, benar nggak? Tata caranya ya, benar, oke. Kalau kita mau ngejelasin tentang masalah salasa quru, 3 quru tadi, kita udah katakan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, menyebutkan 3 kali suci. Kalau Hanafi tadi kan 3 kali haid. Nah, ngitung 3 kali sucinya itu gimana sih? Misal, si suami menceraikan istrinya di tanggal 1. Di tanggal 1. Bulan apa sekarang? Agustus. Tanggal 1 Agustus, simpelnya ya. Tanggal 1 Agustus. Kemudian, nanti tanggal 10 Agustus itu jadwal istrinya haid. Si suami menceraikan di tanggal 1 Agustus. Perceraiannya secara teknis sesuai nggak? Sesuai. Kenapa? Karena dalam kondisi suci. Nah, ini udah dihitung suci yang pertama atau belum? Paham nggak? Kan harus salasa quru 3 kali. Ini udah dihitung 1 atau masih 0? Nanti suci berarti harus nunggu haid, baru suci lagi ya, baru 1 tuh. Itu udah 1. Paham nggak? Paham ya? Mana yang benar? Ketika suami menceraikan istrinya, berarti kan menceraikan dalam kondisi si istri suci. Nah, ketika suci ini itu udah dihitung 1 atau masih 0? Hah? 1. Sudah dihitung 1. Jadi, walaupun dia ketika menceraikan, besoknya ternyata haid. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting, dia menceraikan dalam kondisi istri suci, kemudian itu udah dihitung 1. Nanti dia haid, baru suci lagi 2. Nanti dia haid, baru suci lagi maka 3. Selesai itu. Salasa quru. Nah, berarti tadi kaitannya dengan masa iddah. Kalau talak 1 dan talak 2, masa iddah haknya punya siapa? Punya suami. Pertanyaan terkait. Suami tetap harus ngasih nafkah nggak? Tetap harus ngasih nafkah. Lahir batin. Hah? Lahir batin. Udah ditalak loh ini. Nafkah yang sifatnya apa? Ya, lahir atau batin? Bisa bedain lahir batin kan? Ya, sifatnya lahir ya. Maksudnya kayak sandang, pangan, papan ya. Boleh nggak suami ngusir? Udah deh, ente balik aja ke rumah ente deh. Nggak usah di sini. Riuh sama ente. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh mengusir istri dari rumahnya. Suami nggak boleh. Walaupun sudah dicerai. Selama masa iddah. Pisah kamar nggak masalah. Pisah ranjang nggak masalah. Tapi suruh keluar nggak boleh. Kecuali nauzubillah, emang istrinya kepergok zina. Istrinya kepergok zina, istrinya kepergok selingkuh, suruh usir. Ini ada pengecualian. Tapi kalau misalkan masalahnya nggak sampai titik itu, nggak sampai terjadi kasus perzinahan, maka sekesel-keselnya suami, boleh nggak mengusir istrinya dari rumah?
Tidak boleh. Silakan baca tafsirnya di surat At-Talaq ya, dijelaskan tentang masalah ini. Diusir. Nah, pertanyaannya oke. Berarti di rumah tetap harus dikasih makan, dikasih minum? Tetap kasih makan, kasih minum, pakaian yang layak dan seterusnya. Kemudian dalam masa-masa tersebut, pertanyaannya, si istri wajib berhijab depan suaminya apa tidak? Paham ya? Ini udah keluar kata talak satu. Istri masih tinggal di dalam rumah suami. Dalam masa iddah. Pisah kamar, pisah ranjang. Makan, minum, segala macam masih, pakaian masih ditanggung sama suami. Pertanyaannya, istri tetap harus berhijab depan suaminya, pakai kerudung, seolah-olah jadi laki-laki asing, ajnabi, atau ya udah kan emang masih suaminya, masih masa iddah, ya udah pakai daster aja di rumah, santai aja. Hah? Gimana? Hah? Tebak-tebak, ya sugan benar kan? Ya. Kalau dalam madhab Hanafi boleh, nggak usah berhijab. Kalau dalam madhab Hanafi ya, nggak boleh. Dia boleh berhias, dia nggak usah berhijab dengan tujuan kali aja suaminya jadi senang lagi ngelihat wah istrinya ternyata cantik ya, ternyata udah perawatan lagi dan seterusnya. Akhirnya tidak jadi cerai, jadinya dirujuk. Tapi Allah Ta'ala alam, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan nggak, tetap jadinya berhijab, seolah-olah laki asing, seolah laki-laki asing, seolah-olah. Maka ini tuh maksudnya biar, jadi masing-masing punya alasan ya. Kalau dalam mazhab Hanafi alasannya biar rumah tangganya kembali dikarenakan istrinya tetap tampil cantik, menawan di hadapan suami. Tapi kalau dalam sudut pandang ulama lainnya, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, adalah justru biar suaminya mikir, ya Allah, ini istri yang selama ini boleh saya lihat biasanya, sekarang sampai berhijab depan saya. Masa sih harus saya ceraiin? Jadi masing-masing ulama punya sudut pandang masing-masing. Intinya tujuannya sama, mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, biar rujuk, biar hati suaminya terbuka. Karena kan kita lagi ngebahas talak ya, bukan khulu. Berarti kan yang menceraikan dari sisi suami, sehingga biar suaminya rujuk. Yang jadi pertanyaannya, kalau istrinya mau keluar rumah, harus izin sama suaminya nggak? Udah dicerai loh, berhijab loh depan suaminya. Istrinya diajak sama teman-temannya, udahlah dari rumah mulu sama suami, mending ke mall yuk. Jalan. Hah? Gak usah jauh-jauh, orang Empang misalkan, diajak ke mallnya ke BTM. Atau rada jauhan dikit lah, ke Sentul lah, atau ke Botani. Nah, nggak sampai safar, harus izin ke suaminya. Kata para ulama, ya harus. Kalau memang tujuannya bukan tujuan yang darurat. Ya kayak cuman mau nge-mall, mau main, mau ke rumah orang tuanya, bilang dulu, tetap bilang, mau nge-mall dulu, mau diajakin sama teman makan gitu. Tetap itu. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan yang cuman belanja, beli sayur, yang ya kebutuhan yang normalnya, nggak pakai izin, ya cuman keluar buang sampah, misalkan hal-hal yang kembali ke urf ya, maka tidak harus. Para hadirin rahmati Allah, dalam hal ini berarti kan dalam masa iddah tuh suami masih dianggap seolah-olah memang masih pasangannya, walaupun sudah terjadi perceraian. Kenapa? Karena masa iddah ini tujuannya adalah biar masing-masing pasangan berpikir secara logis lagi, secara realistis, biar bisa balik lagi. Akan tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i mengatakan kalau suaminya mau rujuk harus ada keluar lafadz ya. Udah kita rujuk. Harus ngomong. Si suami harus ngomong, udah kita balikan aja. Kita balikan aja, itu cukup. Tapi harus dari pihak si suami. Kenapa? Karena kan dia yang mentalak. Maka dia juga yang harus merujuk. Gimana kalau dari pihak istri rujuknya? Bisa atau tidak? Bisa tidak? Nggak bisa. Kecuali istri yang bilang, sekarang kita udah mikir lagi ya, mendingan kita balikan. Si istrinya bilang gitu, suaminya bilang, ayo deh. Jatuh rujuk kan? Jatuh rujuk. Walaupun ajakannya dari istri, tapi suami mengatakan, iya oke, rujuk lagi aja, balikan lagi, nggak masalah. Tapi kalau istri bilang, ayo balikan, itu hararaya. Suaminya bilang kayak gitu, misal, jatuh rujuk tidak? Nggak jatuh rujuk. Nanti akan kita jelaskan itu kalau talak 1, talak 2, kemudian talak 3, dan ada yang namanya talak bain.
Nanti ada bainunah sughra, bainunah kubra, bagaimana kalau khulu dan seterusnya. Insyaallah setelah adzan. Sekarang kita jeda azan dulu. Wassallallahu Muhammad. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahas tentang masalah talak. Dalam masalah talak, katakan terus terujuk ketika harus terus terang. Yuk kita balikan, kita rujuk deh, dan kata-kata semisal. Walaupun sebagian ulama lainnya mengatakan nggak harus, tapi mohon maaf, dengan sekedar hukum pun rujuk. Ya karena mungkin aja ya nggak sempat bilang, terus akhirnya karena tinggal serumah, kemudian terjadilah apa yang sudah dianggap rujuk. Tapi kalau dalam mazhab kita, sebagian ulama yang mengatakan harus berhijab, keluar kata, tapi kalau suaminya bilang ya udah yuk balikan, langsung boleh dilepas karena udah dianggap rujuk, udah berhubungan. Sehingga dalam masa juga penting ya, yang dimaksud dalam masa suci ketika dengan prosedur yang benar adalah, ini contoh, si istri ya selesai haid itu di tanggal 30, oke? Ini perlu fokus nih. Istri selesai haid tanggal 30. Kemudian dia misalkan suci selama 23 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Oke? Tanggal 24 sampai tanggal 30 lagi dia, atau sampai tanggal 31, 6 sampai 7 hari di bulan berikutnya dia haid. Biasanya seperti itu, nggak jauh-jauh lah. Dia tanggal 23 sampai akhir bulan, 7 hari dia haid. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak si suami menceraikan istri dari tanggal 23 sampai 30? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Karena sedang haid. Boleh nggak suami menceraikan istrinya dari tanggal 1 sampai 23? Boleh, mutlak boleh, atau ada syarat dan ketentuan berlaku? Tidak mutlak boleh. Jadi yang jadi penting adalah harus, kalau mau bercerai, harus menceraikannya bukan dalam kondisi haid, tapi dalam kondisi suci, dan ketika kondisi suci tersebut, selama dia dari kondisi suci, belum pernah digauli. Ini baru sah cerainya. Kalau pernah digauli, walaupun dia lagi suci, maka tidak sah, wajib rujuk. Ini juga nggak bisa. Contoh, si perempuan suci dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 belum digauli sama suaminya. Tanggal 10 suaminya menjatuhkan talak. Talaknya benar. Dia tanggal 1 suci. Tanggal 5 pernah digauli sama suaminya. Tanggal 5 digauli sama suaminya. Kemudian di tanggal 10 suaminya menceraikan istrinya. Dalam kondisi suci. Tapi dalam kondisi suci yang sudah digauli. Sah? Hah? Ini termasuk talak bid'ah. Talak yang nggak benar. Talak yang melanggar syariat. Jadi syaratnya bukan hanya sekedar dia masih dalam keadaan suci, tapi suci yang belum digauli. Paham ya? Suci yang belum digauli selama masa suci dia setelah beres haid. Hadis Umar juga Nabi SAW menyebutkan kan harus rujuk. Harus rujuk, tapi kalaupun Abdullah bin Umar nanti ke depannya mau menceraikan istrinya, silahkan. Tapi harus nunggu suci dulu, kemudian ketika di masa suci yang belum digauli. Ya. Kemudian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya tentang masalah talak juga. Boleh nggak sih kalau mentalak istrinya lagi hamil ditalak? Hah? Boleh nggak? Justru boleh. Secara syariat ya, kita nggak lagi bilang secara sosial, budaya, adab, kita lagi nggak bilang itu. Secara sosial ya punten ya, kurang ajar amat suami istri lagi hamil malah diceraiin. Tapi kalau secara syariat boleh nggak? Boleh. Masa idahnya berapa lama? Sampai dia melahirkan. Sampai dia ataupun keguguran. Sampai dia melahirkan ataupun dia keguguran. Maka ini masa idahnya. Kalau dia dicerai, walaupun misalkan dicerai sama suaminya seminggu lagi mau HPL, misal,
Udah 9 bulan. Minggu depan bakalan lahiran. Masa idahnya berapa lama? Ya sampai lahir, cuma seminggu. Kalau dicerai. Kasusnya kalau meninggal. Kalau tadi kan kasusnya dicerai. Ini suaminya meninggal, istrinya lagi hamil. Berapa lama masa idahnya? Tetap 4 bulan 10 hari atau sampai lahiran? Sampai lahiran juga. Jadi patokannya kalau orang hamil, entah itu meninggal ataupun dicerai, maka patokannya masa idahnya sampai dia melahirkan ataupun tadi keguguran. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah talak ini, talak kan tadi kita bilang ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu talak yang bisa rujuk, berarti talak 1 ataupun talak 2. Talak 3 bisa rujuk? Nggak bisa rujuk. Kemarin kita kasih contoh masalah Asep sama Lilis ini ya. Asep nikah sama Lilis tahun 90 misalkan. Kemudian Asep pernah menjatuhkan talak 1 kepada Lilis di tahun 95 misalkan. Habis itu rujuk lagi ketika masa iddah. Di tahun 2020 Asep menceraikan lagi Lilis. Talak 2 atau hitung lagi dari 1? Riset dari awal lagi atau berlaku yang tahun 95 dihitung nggak? Dihitung. Berarti udah talak 2. Kemudian beres masa idahnya Lilis. Udah beres nih masa idah sama Asep. Karena kelupaan, malamnya ketiduran. Asep, mana mau rujuk, ternyata udah habis masa idahnya. Pengen rujuk lagi. Boleh? Udah talak 2. Di tahun 2020 tadi. Balik lagi sama Lilis. Sekedar bilang mau rujuk, mau balikan, atau harus akad nikah baru? Harus akad nikah baru kalau udah habis masa iddahnya. Akad nikah baru, mahar baru dengan wali, intinya nikah lagi dari awal. Kemudian pertanyaannya, talak yang 2 sebelumnya tetap dihitung atau tidak? Tetap dihitung. Kalau di tahun 2025 ternyata Asep mentalak lagi Lilis, berarti udah talak 3. Pertanyaannya, setelah Lilis ditalak 3, Lilis punya masa iddah nggak? Sudah ditalak 3, paham ya? Udah talak 3. Punya masa iddah nggak sih Lilisnya? Hah? Sudah talak 3. Punya masa iddah nggak? Kalau talak 1 jelas punya masa iddah. Talak 2 jelas punya masa iddah. Bisa rujuk nggak? Talak 1, talak 2? Bisa. Ini talak 3. Hah? Punya masa iddah nggak? Tetap punya masa iddah. Talak 3 tetap punya masa iddah. Pertanyaannya, bisa rujuk lagi nggak? Nggak bisa. Masa iddahnya ada, tapi rujuknya tidak ada, tidak bisa. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, misalkan si Lilis nikah sama si Ujang. Tapi Ujangnya kong kali kong sama si Asep. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ujangnya dosa besar, Asepnya juga dosa besar. Ini disebut dalam masalah fikih istilahnya muhallil. Muhallil itu adalah untuk yang menghalalkan. Sebagian ulama fikih juga ada yang mengatakan tais musta'ar. Tais itu kan apa? Kambing ya. Kayak kambing yang dipinjam. Ya udah, nanti Ujang nikahin Lilis 1 hari nanti dicerai. Ini juga tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Lilis nikah sama si Ujang, kemudian baru seminggu pernikahan Ujang meninggal, belum sempat digauli sama si Ujang. Setelah beres masa iddahnya Lilis, boleh nggak Lilis nikah lagi sama Asep? Hah? Belum boleh. Kenapa? Belum pernah hubungan suami istri. Beres nikah sama si Ujang, akhirnya meninggallah Ujang. Beres masa iddah, Lilis nikah lagi sama si Cecep. Nikah sama Cecep, kemudian digauli. Setelah digauli, Cecep meninggal. Setelah itu masa iddah Lilis 4 bulan 10 hari tanpa ada kong kali kong. Boleh nggak Asep nikah lagi sama Lilis? Boleh. Dihitung dari 0 atau balik lagi, dihitung yang 3 tadi talaknya dari 0. Ini cuma satu kondisi ya. Kemarin di pertemuan yang telah lalu kita bahas hanya satu kondisi, dihitung balik lagi dari 0 setelah terjadi talak 3, sudah dinikahin lagi sama laki-laki lain, sudah hubungan badan, kemudian entah meninggal ataupun bercerai dengan kasus yang alami, maksudnya tidak ada rekayasa ya, nggak diracunin, nggak diapain. Setelah itu baru bisa nikah lagi. Nah, sekarang pertanyaan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini itu kan disebut tolak yang tidak bisa rujuk adalah tolak bain. Tolak bain. Kalau yang bisa rujuk namanya tolak apa?
talak raj'i. Tapi kalau yang bisa rujuk disebut talak bain. Bain ini kebagi menjadi dua. Ada namanya bainunah sughra, ada namanya bainunah kubra. Sughra berarti artinya apa? Kecil, kubra besar. Kita bahas yang sughra dulu. Yang sughra, bainunah sughra yaitu seorang suami menikah dengan istrinya. Ya misalkan si Asep tadi sama si Lilis. Lilis belum sempat digauli oleh Asep, tapi udah dicerai. Paham ya? Mungkin nggak kejadian seperti ini? Mungkin. Ya, mungkin. Saya beberapa waktu lalu ada yang nanya, Ustadz, saya nikah, kemudian setelah sekian lama cerai. Tapi selama masa pernikahan belum pernah digauli sama sekali. Pertanyaannya, saya punya masa idah nggak? Istrinya nanya kayak gitu. Ini kejadian. Ada langsung orang yang nanya. Ada masa idah tidak? Nikah, belum sempat berhubungan suami istri, kemudian cerai. Punya masa idah nggak si istri? Hah? Punya masa idah? Khilafiyah di antara ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini pentingnya. Kalau menurut pendapat sebagian ulama, ada yang berpendapat kebagi jadi dua lah intinya. Pendapat yang pertama mengatakan dia nggak punya masa idah. Kenapa? Toh belum digauli. Belum digauli. Pendapat yang kedua, dilihat kondisinya. Pernah nggak berkholwat sama suaminya? Sampai sebagian ulama mendetailkan bagaimana jenis kholwatnya. Bukan sekedar kholwat pernah ngobrol berdua, jalan bareng ke kafe bareng, nonton bareng. Bukan. Tapi kholwatnya misalkan suami istri ini pernah masuk kamar, berduaan aja. Dan mohon maaf, kondisinya kalau mereka mau melakukan itu sangat bisa. Tapi mereka tidak melakukan. Paham ya? Maka itu yang disebut kholwat. Dalam hal ini, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah mengatakan ini sudah termasuk khalwat yang mewajibkan iddah. Walaupun tidak terjadi hubungan suami istri. Syaratnya apa tadi? Berduaan dan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut tapi mereka tidak melakukannya. Tapi kalau sekedar jalan bareng segala macam sepakat tidak dianggap khalwat. Tidak dianggap khalwat maka tidak ada iddah. Tapi Allah Ta'ala yang kuat dalam hal ini sebagian pendapat ulama Syafi'iyah walaupun bisa dikatakan itu pendapat qaul qadim atau pendapat lamanya mazhab Syafi'i yaitu walaupun terjadi khalwat intinya selama tidak terjadi hubungan suami istri maka si perempuan tidak ada masa iddahnya. Ini disebut apa? Bain sughra. Jadi mungkin ya kejadian ditalak tapi belum pernah digauli maka tidak ada masa iddah. Begitu beres ditalak dapat lamaran dari laki-laki lain, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak bisa iddah. Nah, bainunah sughra yang kedua adalah, walaupun ini juga masalah khilafiyah juga di antara ulama, yaitu masalah khulu. Kalau khulu kan yang minta gugat cerai siapa? Yang menggugat cerai adalah istri. Maka banyak para ulama, di antaranya sebagian ulama kalau khulu ini ada masa iddahnya. Idahnya nggak? Khulu. Dia idah nggak? Dia 3 kali suci. Hak rujuk. Nggak punya hak rujuk. Karena kalau suami yang dan suami baru minta rujuk. Tapi khulu ini yang minta lepas. Suami punya hak rujuk. Paham ya? Dan khulu ini ya, intinya prosesnya panjang. Nanti harus ke pengadilan dan seterusnya. Tapi kalau dikabulkan misalnya oleh hakim ini dikarenakan KDRT dan seterusnya, maka suami tidak punya hak rujuk. Tapi pertanyaannya, khulu ini dihitung talak satu atau tidak? Khulu dihitung talak atau tidak? Hah? Dan lagi di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dihitung talak, tapi namanya fasakh. Istri wajib mengembalikan mahar 100%. 100%. Tapi kalau suami bilang udah deh nggak butuh maharnya nggak usah, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Intinya dalam hal ini khulu tetap punya masa iddah, tapi tidak punya hak rujuk. Itu yang membedakan. Dan ini termasuk bainunah sughra. Kenapa disebut bainunah sughra? Bain tadi intinya yang tidak bisa rujuk. Jadi yang tidak bisa rujuk tadi ada berapa? Ada 2 ya. Yaitu perempuan yang dicerai
tapi belum digauli, karena dia nggak punya masa iddah, maka nggak ada namanya rujuk. Kalau suaminya mau rujuk, berarti caranya gimana? Nikah lagi, akad lagi, mahar baru lagi. Walaupun baru dicerai 1 hari yang lalu. Kalau memang perempuannya belum digauli. Tapi kalau yang kedua, kalau khulu' dihitung satu, talak, ini pendapat Ibnu Umar, dan ini pendapat banyak para ulama, tetap dihitung talak 1, dia punya masa iddah, tapi dia tidak punya hak rujuk. Kalau mau nunggu beres masa iddahnya, itu nikah lagi, akad lagi, mahar baru lagi. Kalau kasusnya khulu. Sampai sini paham? Atau mulai pusing? Ya, nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah yang berkaitan dengan hal ini. Masih banyak ya masalah-masalah tentang talak. Kemudian juga intinya masalah talak kan harus dilihat dari berdasarkan lafadz, ya. Kemudian berdasarkan kondisi istri lagi haid atau tidak, kemudian lafadznya talak berapa dan seterusnya. Makanya harusnya idealnya orang yang mau menikah itu belajar bab nikah plus bab talak juga. Sebelum nikah ideal. Sehingga setelah pernikahan nauzubillah tidak terjadi hal-hal yang melarang syariat. Kalaupun terjadi talak, bukan talak yang dilanggar dalam sudut pandang. Maka nanti insya Allah akan kita lanjutkan, karena ini sebenarnya masih bab khitbah ya, kaitannya dengan larangan melamar di atas lamaran saudaranya, kemudian kejujuran musyawarah, termasuk yang kemarin masih jadi PR kita, bagaimana kalau maharnya hafalan Quran, surat Ar-Rahman. Iya, misalkan ditalak sama suaminya, yang jadi pertanyaan, istrinya minta khulu. Kalau maharnya 100 gram, balikin 100%, 100 gram, 100 gram, ambil. Ini pas akad, suaminya baca Ar-Rahman. Terus mau balikin, gimana kalau mau hulu? Istrinya ngebalikin baca Ar-Rahman, semua tamu undangan dipanggil lagi, saya mau balikin ya, bagaimana? Jawabannya insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebih itu saja, sebenarnya yang datang dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.